Pagi Bapak Ibu, Shalom, salam damai sejahtera. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Saudara renungkan ya, waktu tuh berjalan cepat sekali ya. Kita tidak berasa kita udah, wow, kita sudah ada di pertengahan tahun 2023. Dan tahun ini temanya adalah berlari dan terbang dengan lebih cepat. Dan Bapak Ibu merasakan nggak ada percepatan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Dan tanpa kita sadari, kadang-kadang percepatan itu justru terjadi saat kita punya masalah, ya kan? Saat kita ada dalam masalah, kita tuh malah tambah cari Tuhan, ya nggak sih? Atau sebaliknya sih, ada orang yang ketika banyak masalah, dia malah kecewa dengan Tuhan, dia malah mana Tuhan, dan kita malah mundur dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom ini, yang ada di Facebook dan YouTube, yang sedang menyaksikan siaran ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang ketika Tuhan izinkan masalah datang mengepungmu, justru itulah sebuah pelajaran yang akan kita ambil untuk kita lebih mengenal Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita mau lihat bagaimana ketika masalah itu datangnya. Masalah itu kan bagian dari kehidupan manusia ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya masalah kan berarti hidup ini udah selesai ya. Tapi selama kita masih hidup, masalah pasti akan datang ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ini menjadi salah satu bagian yang akan kita jalani sepanjang kita masih berjejak di muka bumi ya. Tetapi kabar baiknya bagi kita adalah ketika masalah datang mengepung, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu tema pagi ini. Ambil jalan ini. Apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu dan saya lakukan? Ketika kiri kanan masalah, depan belakang masalah, ya. Semua situasi mengepung kita, nggak selesai-selesai. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah suami istri, masalah anak-anak, belum lagi dengan teman-teman, belum lagi dengan jemaat di gereja, belum lagi dengan keadaan ekonomi global yang saat ini sedang mengalami begitu banyak pergumulan ya, ada kebangkrutan di mana-mana, omset menurun, usaha tidak berkembang. Wow, banyak sekali Bapak Ibu ya yang datang silih berganti, satu belum selesai datang lagi satu, dan itu akan terus berjalan selama matahari masih ada di atas tanah. Ya, bumi masih berputar. Tapi satu hal ini yang kita akan belajar pagi hari ini, bagaimana ya, ini udah terjadi dari zaman ketika Alkitab ditulis, bahkan ketika manusia pertama ada di muka bumi, masalah itu sudah setua itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita belajar karena firman Tuhan itu diberikan sebagai rambu, diberikan sebagai petunjuk, diberikan sebagai kebenaran yang saudara dan saya bisa ikuti, kita bisa belajar dari sana. Semua itu ditulis untuk membuat kita mendapat sebuah rambu atau peringatan dalam kehidupan. Ada warning bagi kita dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu yang pernah bisa memenangkan masalah yang datang mengepung mereka. Dan kita akan belajar pagi hari ini. Saudara, kita akan lihat dari 1 Samuel 30. Ya, tapi karena ini panjang, saya tidak bacakan semua kepada Bapak Ibu ya. Tapi ini sebuah kisah tentang Daud ya, yang mengalami masalah yang datang mengepungnya begitu bertubi-tubi sampai mereka menangis dan tidak kuat menangis. Wow. Mari kita baca Bapak Ibu ya. Saya baca ayatnya yang kedua ya, ayatnya yang ketiga tentang situasi yang dialami oleh Daud. Ya, kita lihat. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Wow. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring.
sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, ya saudara perhatikan ayat itu, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini suatu keadaan yang sangat terjepit. Ya, Bapak Ibu bayangkan, kota di mana keluarganya ada, yaitu di Siklak, terbakar. Dibakar oleh musuh mereka, yaitu orang Amalek, Bapak Ibu ya. Dan di sini dikatakan istri Daud dan orang-orang rakyat Israel pada saat itu ditawan, ya Bapak Ibu. Mereka sudah tidak punya apa-apa dan bahkan mereka ditawan. Sehingga mereka nggak tahu mesti bikin apa. Lalu dikatakan di dalam ayat 4, menangislah Daud. Daud sampai menangis, pahlawan menangis Bapak Ibu. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu menangis sampai nggak kuat menangis. Jadi udah kayak bagaimana tuh Bapak Ibu, ya kan? Kita kan kalau ada masalah kita menangis, tapi kan kita masih bisa menangis. Tapi ini sampai dikatakan sudah tidak kuat lagi menangis. Berarti bukan lagi menangis, tapi meratap. Seluruh kekuatan energi hopeless, sudah tidak ada lagi harapan. Ya. Tetapi ayat 6 meniadakan atau membatalkan keadaan yang sangat-sangat terjepit itu. Mungkin Bapak Ibu sedang ada dalam situasi yang sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu sakit belum sembuh, Bapak Ibu punya masalah suami atau istri yang belum ada dalam kebenaran, anak-anak yang belum ada dalam kebenaran, saudara sedang bergumul untuk keluargamu dipulihkan, saudara sedang bergumul untuk usahamu, bisnismu yang belum selesai, datang lagi masalah baru, anakmu mungkin lagi bikin masalah, atau istri atau suami bikin masalah, atau di kantor saudara ketemu lagi dengan masalah, dan itu bertubi-tubi datang, seperti Daud Bapak Ibu. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan Daud. Jalan mana yang Daud ambil? Ini yang kita akan belajar pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa keluar dari masalah itu. Ya, ayat yang ke-6 bagian B dikatakan. Tetapi dalam keadaan yang terjepit seperti begitu, di saat mereka sudah tidak kuat lagi untuk menangis, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ibarat ketika kita ada di sebuah tepi jurang, atau kita sudah bahkan jatuh ke jurang itu, lepas masuk ke dalam jurang, dan sudah tidak ada lagi pegangan. Maka tiba-tiba ketika muncul seutas tali, ya, maka saudara bergelantung di atas tali itu. Tapi kekuatan kita itu terbatas kan Bapak Ibu. Ketika kita bergelantung kepada sebuah tali, dan kekuatan kita memegang tali itu sudah akhirnya tidak kuat lagi karena sudah lama, maka pastinya tangan kita akan terlepas dan kita akan jatuh. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu adalah bahwa ketika Bapak Ibu seperti apa yang Daud lakukan, apa itu? Beriman. Iman itu memiliki pengertian di dalamnya. Bukan cuma kita bergantung kepada Tuhan, percaya dan andalkan Tuhan, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah Tuhan yang kita izinkan untuk memegang tangan kita. Itulah iman. Artinya kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan izinkan Dia yang bertindak. Itu yang disebut dengan iman. Dalam keadaan-keadaan yang terjepit, jalan mana yang saudara harus lakukan? Jalan mana yang harus saudara ambil? Seperti Daud, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Berhenti memikirkan dengan cara manusia, tapi mulai berdiri bersama dengan fokus. Itu berarti tidak ada cara lain selain saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika masalah datang dan saudara semakin jauh dari Tuhan, itu fatal bagi kita. Jalan yang harus saudara pilih ketika kiri, kanan, muka, belakang mengepungmu, pandang ke atas. Amin. Lihat kepada Tuhan. Cari Tuhan. Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan. Pagi ini saya nggak tahu saudara datang untuk mencari siapa. Saya percaya saudara datang untuk mencari Tuhan. Ya, manusia itu terbatas. Ya, Pastor Luther pun terbatas. Saya pun terbatas. Hamba-hamba Tuhan yang lain itu terbatas. Dan bahkan Alkitab berkata, jangan pernah kita mengandalkan manusia, tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri.
tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saudara dalam masalah, dikepung oleh masalah, dan saudara mulai berpikir, bagaimana ya, siapa ya yang saya bisa minta tolong, cara apa yang saya akan ambil, maka saudara akan terbelit di dalam masalah. Masalah akan datang semakin mengepungmu dan Anda akan terjepit. Tetapi ketika Daud, langkah yang dia lakukan, jalan yang dia ambil adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow. Pegang Tuhan saja, andalkan Tuhan saja, pandang Tuhan saja, fokus kepada Tuhan saja. Percayalah dengan imanmu dan izinkan Tuhan yang memegang tangan saudara, pegang kendali atas kehidupan saudara. Maka saudara akan lihat jalan keluar. Lalu ayat yang ke-7 saudara. Jadi yang pertama jalan yang harus saudara pilih adalah saudara harus datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, gantungkan seluruh harapan dan seluruh impianmu kepada Tuhan. Masalahmu, izinkan Tuhan yang pegang kendali. Itu yang pertama yang saudara harus lakukan. Lalu ayat yang ke-7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Itu tujuannya pakai baju efod itu adalah baju imam, Bapak Ibu. Untuk dia bisa datang mendekat kepada Tuhan. Saudara sekarang punya efod yaitu darah Yesus. Wow. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika Anda mengenakan darah Yesus, Tuhan melihat saudara dengan tebusan darahnya. Saudara punya tanda kebenaran, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka Tuhan akan intervensi dalam kehidupan Bapak Ibu. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini yang sering kali kita gagal di sini. Ketika masalah datang, kita duluan ambil jalan sendiri. Kita duluan pakai cara kita sendiri. Kita duluan dengarkan nasihat orang. Tapi mari kita belajar daripada Daud. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka kita perlu membuka telinga, mata, hati, iman kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara. Dan ketika Tuhan bicara, sering Tuhan pakai masalah. Ketika Tuhan bicara, sering Tuhan pakai orang lain untuk menegur dan mengingatkan kita. Ayat 8 berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Tuhan berfirman, Bapak Ibu dengar ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Dia yang berjanji loh, ketuklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan menerima. Manusia mana yang bisa berjanji seperti begitu? Kalau kamu susah, cari aku ya. Kalau kamu butuh pertolongan, ketuk pintu rumahku ya. Nggak ada, Bapak Ibu. Manusia tuh nggak suka direpotin, ya kan? Tapi kalau saudara lihat Tuhan, janjinya, cari kamu dapat aku. Minta, kamu terima. Nah kenapa kita lebih andalkan manusia? Kenapa kita lebih harapkan manusia? Bukankah Tuhan itu dekat dengan saudara? Sangat dekat, jauh lebih dekat daripada saya yang ada di depan Bapak Ibu di Zoom ini. Jauh lebih dekat dari suami istri yang ada di sampingmu, karena dia ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Dia adalah pengharapan akan pertolongan. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Di sini dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Bisakah aku susul? Dan ketika Tuhan berfirman, kejar. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow. Bapak Ibu, mari pagi ini kita belajar. Untuk apapun yang datang, masalah apapun yang mengepungmu. Saya mau kasih kabar ini bagi Bapak Ibu. Tuhan selalu ada di sampingmu, tersedia untuk Bapak Ibu, siap menolongmu. Dia membuka tanganmu dan membuka tangannya dan siap untuk menyambut tangan saudara. Ulurkan tangan kepada Tuhan, jangan kepada apapun yang saudara andalkan. Lepaskan. Karena Yeremia 17 ayat 5 tadi berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saya mau mengajar Bapak Ibu untuk mari izinkan Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, ayat 9 berkata, lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama dengan dia. Lalu mereka mulai mengejar para orang-orang musuh mereka itu. Mereka melanjutkan pengejaran, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita beriman kepada Tuhan, cari Tuhan, lalu tanya Tuhan. Dan ketika dia berfirman, taat aja. Ya, Bapak Ibu. Tuhan berfirman, melalui firman-Nya yang saudara dengar pagi ini, taat saja. Ketika Tuhan bilang ampuni, ampuni. Ketika Tuhan bilang lakukan ini, lakukan. Ya,
Tadi malam saya berbicara tentang ketika kita ada di persimpangan. Ada banyak jalan yang saudara harus pilih. Mungkin bukan cuma 2 jalan, tapi banyak jalan. Dan saat itulah saudara harus pastikan bahwa saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan ya. Kadang-kadang orang mengasihi Tuhan, bilang mengasihi Tuhan. Tapi hanya di hal-hal yang baik. Dan ketika dia ada dalam masalah, atau bahkan ketika dia tidak punya masalah, dia bisa berbuat seenak hatinya. Itu artinya dia bilang dia Kristen, dia mengasihi Tuhan. Tapi dia nggak takut Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang punya fear of God. Karena firman Tuhan, tadi malam yang saya sampaikan, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Ya, sehingga saudara tidak akan bingung di tengah jalan. Tapi firman Tuhan yang akan mengarahkanmu. Lakukan ini. Seperti Daud, Bapak Ibu. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, maka dia mendapat petunjuk daripada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa lalu Tuhan berfirman dan Daud taat. Ya, ketika kita mendengar arahan Tuhan, maka langkah yang berikut yang saudara harus lakukan. Jalan ini yang saudara harus lakukan, yaitu apa? Taat. Ya, taat itu artinya apapun yang Tuhan suruh, oke Tuhan, dan lakukan saja. Kadang-kadang kita nggak mengerti apakah iya apa yang Tuhan suruh ini kita harus lakukan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ingat ketika murid-murid di Danau Tiberias dan sudah sekian lama dari sepanjang malam mereka menangkap ikan, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Lalu ketika Tuhan datang kepada mereka, berjalan di atas air. Lalu ketika mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan ketika mereka berkata bahwa Simon Petrus akhirnya berkata begini, Tuhan, telah sepanjang malam kami menebarkan jala, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Mari lakukan itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita udah bikin segala cara, kita sudah coba dengan semua kemampuan kita, tapi nggak dapat hasil. Tapi ketika tiba-tiba Tuhan berbicara, mungkin melalui hambanya, mungkin melalui firman Tuhan pagi ini, mungkin melalui orang-orang di sekelilingmu yang mungkin saudara bahkan nggak anggap dia bisa memberi petunjuk. Tapi kalau saudara rasa damai, ya salah satu rambu atau tanda bahwa saudara ada di dalam tuntunan Tuhan itu damai, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus, maka lakukan aja, ya. Maka saya percaya pembelaan, pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupan Bapak Ibu. Daud melakukan pengejaran kepada musuh-musuhnya seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan saudara lihat ayatnya yang ke-12, dikatakan lalu mereka memberikan makanan kepada Daud. Dan Daud makan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan terjepit, kadang-kadang kita jadi malas makan, kita jadi stres, kita jadi nggak bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang benar, kita jadi berhenti untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita jadi malas ibadah. Kadang-kadang itu yang terjadi kan Bapak Ibu. Ketika masalah datang, kita tuh jadi ngawur gitu loh. Nah, firman Tuhan pagi ini juga mengajar kepada kita bahwa ketika kita ada dalam masalah, tetaplah lakukan hal-hal yang memang selama ini saudara lakukan dan itu ada sesuatu yang benar. Ya. Menjaga kesehatan, tetap berolahraga. Jangan kita jadi orang depresi yang sudah tidak lagi berbuat hal-hal yang baik, malas ibadah, malas baca firman. Udahlah masalah nggak selesai-selesai. Jangan Bapak Ibu. Lakukan terus ya. Kami punya grup Speak the Word ya, menghafal ayat. Dan orang-orang yang ada di sana saya tahu mereka orang-orang yang punya masalah ya. Mereka orang-orang yang ikut pelayanan juga di dalam tim doa. Saya tahu mereka juga orang-orang yang punya masalah. Dan ketika kami melayani Tuhan, ketika kami stay untuk melakukan kebenaran, bukan berarti masalah itu serta-merta pergi. Selalu masih ada masalah. Tapi apakah dengan masalah-masalah itu kita lalu berhenti untuk hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Jangan Bapak Ibu. Seperti Daud, dia tetap melakukan aktivitasnya, bersukacita, dia tetap mau makan, ya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, dia tetap menjadi orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kalau lihat nanti di dalam ayatnya yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-23, dalam pengejarannya ini kan, nanti akhirnya kan orang-orang ini ada yang tidak kuat untuk pergi, untuk mengejar, dan mereka tunggu di sebuah tempat. Lalu ketika Daud berhasil memenangkan pengejaran ini, mereka kembali dengan jarahan, dengan harta yang selama ini dicuri oleh musuh mereka. Dan ketika mereka kembali, ada orang-orang serakah yang bilang,
Nggak usah bagi dengan orang-orang yang nggak pergi ikut perang. Tapi Daud berkata begini Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam, saya loncat ini sebentar ya. Ayatnya yang ke-23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Lalu dikatakan di sini, ayatnya yang ke-24. Siapa yang mau mendengar kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama. Jadi Daud tetap adil. Daud tetap berbagi kasih dengan orang-orang. Walaupun dia sendiri pada saat itu juga dalam keadaan yang baru habis terjepit memenangkan peperangan Bapak Ibu ya. Tapi itulah bukti orang yang tahu mengucap syukur dan tetap stay untuk melakukan kebenaran, dan dia tidak mundur daripada mengejar hal-hal yang benar dengan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu harus kita belajar di sini, bahwa ketika masalah datang mengepung, tetaplah lakukan kebenaran. Tetaplah hidup dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat di sini, ketika Daud tetap hidup, tetap semangat, tetap melakukan aktivitas hidupnya dengan sukacita karena dia punya pengharapan bahwa Tuhan yang dia minta tolong pasti akan menolong dia. Maka saudara lihat ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Dikatakan ada orang yang datang, dia minta petunjuk juga kepada orang itu tentang gerombolan itu. Dan orang itu memberikan petunjuk jalan, ayatnya yang ke-16 kepada Daud. Dikatakan ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Lalu ayat 17 berkata, dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka, maksudnya gerombolan itu, musuh mereka itu ya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang. Saudara, ketika kita memilih jalan ini, apapun yang selama ini iblis curi daripada saudara, itu akan dikembalikan dengan bunganya. Wow, ada jarahan yang besar yang saudara akan dapat kembali dalam kehidupanmu kalau saudara memilih jalan ini. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Apapun yang hilang hari ini, mungkin waktumu, mungkin ada suami yang ditawan, mungkin ada istri yang ditawan, mungkin ada anak-anak yang ditawan, mungkin ada masalah pekerjaan di kantor yang ditawan, mungkin ada masalah ekonomi, keuangan, usahamu yang mungkin sedang cooling down, mungkin sedang pekerjaan pelayanan saudara yang sedang dikepung oleh masalah. Saudara dengar ini. Ambil langkah ini, ambil jalan ini. Datang mendekat kepada Tuhan, pandang dia saja, beriman dan yakin bahwa pertolongan Tuhan, yes and amen. Amin Bapak Ibu. Tanya Tuhan, Tuhan bisa nggak saya buat ini? Mau nggak saya buat ini? Jika perlu, kalau saudara nggak yakin, minta tanda Bapak Ibu ya. Kalau saudara masih bingung-bingung, minta petunjuk dengan tanda. Bisa ya. Saya pernah melakukan itu, Gideon pernah melakukan itu ya. Memang itu tanda kutip sepertinya orang yang nggak punya iman. Tapi saya yakin kok Tuhan bisa pakai segala cara. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan petunjuk kepada saudara. Tuhan pasti memberikan tanda kepada saudara. Ya. Dan ketika kita tetap semangat, lakukan aktivitas kita dengan pengharapan bahwa ini masalah cuman sementara kok. Ini journey-nya saya, perjalanan saya. Hari ini mungkin saya sedang ada dalam masalah ini. Tapi besok pasti ada jalan keluar. Saya tadi berdoa berkata, sepasti matahari yang akan datang pagi ini. Saudara yakin nggak ada akan matahari datang? Yakin nggak?
Bapak Ibu yang yakin boleh lambaikan tangan. Yang yakin matahari akan bersinar. Haleluya. Matahari pasti bersinar nih Bapak Ibu. Saya lihat ke kanan ya di pintu kaca saya. Tuh matahari udah mulai muncul loh Bapak Ibu. Sepasti itu Tuhan pasti tolong saudara. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan mundur dari pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa pagi ini ketika masalah datang mengepungmu, fokuslah kepada Tuhan. Pandang dia, beriman, gantungkan dia. Serahkanlah semua, Alkitab berkata, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kekhawatiran kita nggak menyelesaikan apapun loh Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita kasih ke Tuhan, Tuhan adalah Bapa. Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Dia penolong dan itu sangat terbukti. Maka saya percaya ketika saudara mendekat kepada dia, terus taat, lakukan apa saja yang dia mau. Nggak masuk akal. Tapi karena Tuhan yang suruh seperti para murid di tepi laut Teberau itu. Karena Tuhan yang suruh, kata Simon, kami akan menebarkan jala juga. Dan ketika mereka menebarkan jala, Bapak Ibu, semalaman mereka nggak dapat ikan. Tapi karena Tuhan yang suruh mereka taat, mereka menangkap ikan. Dan Alkitab mencatat, mereka nggak kuat tarik jala karena jalanya mulai robek. Wow, artinya akan ada kelimpahan, akan ada pemulihan, pembalikan keadaan. Apa yang selama ini iblis tawan dari saudara, dia harus kembalikannya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berperang untuk saudara. Bukan Bapak Ibu yang berperang. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Kita hanya menerima kemenangan yang Yesus sudah menangkan di atas salib. Ketika Daud mengenakan baju efod, dia datang kepada Tuhan. Maka darah Yesus menyelubunginya. Ketika saudara datang kepada Yesus, mengenakan darah Yesus, maka Tuhan Bapa kita yang baik melihat ada tanda kepemilikannya pada saudara. Dan itu akses untuk dia menolong saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Ketika saya kenapa harus memilih sharing pagi ini? Karena saya merasakan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang serasa dikepung masalah. Ya, rasanya kok masalah ini belum selesai muncul lagi ini, masalah ini belum selesai muncul lagi ini. Hal-hal kecil, tapi itu kadang menghilangkan damai sejahtera. Tapi pagi ini Bapak Ibu, saudara yang bilang, saya mau ambil jalan ini. Tuhan, saya mau berhenti pakai cara saya. Saya mau berhenti pikirkan siapa yang bisa tolong saya. Saya mau fokus bahwa Engkaulah satu-satunya pertolonganku. Lalu tanya Tuhan. Dan saudara mau taat dengarkan apa yang Tuhan bilang. Dan itulah saudara mau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Apapun masalah yang menyerangmu, apapun masalah yang menawan saudara, selama ini apapun yang ditawan, saudara akan bisa mengambilnya kembali. Tuhanlah yang akan berperang untuk Bapak Ibu. Mengambil semua jarahan yang selama ini iblis curi. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu usaha. Apapun Tuhan akan kembalikan. Ambil jalan ini. Angkat tangan Bapak Ibu. Tanda Bapak Ibu berserah kepada Tuhan. Tanda saudara bilang, Tuhan aku nggak bisa. Ketika saudara angkat tangan, Tuhanlah yang akan turun tangan. Tuhan, aku berdoa kepada setiap anak-anakmu Tuhan, yang saat ini mengangkat tangan, karena kesehatan mereka ditawan, karena suami mereka ditawan, karena istri mereka ditawan, karena anak-anak mereka ditawan, karena pekerjaan mereka ditawan, karena usaha mereka ditawan oleh musuh. Dan pagi ini, karena firman-Mu berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku, dan izinkan Tuhan yang bertindak, maka kami mau taat. Kami angkat tangan, tanda kami bilang kami berserah, bukan menyerah. Menyerah artinya kami nggak punya pengharapan. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan ambil alih masalah saya. Saya mau diam dan saya mau mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menolong saya. Tanda kami mengangkat tangan artinya tanda kami berserah kepada Engkau yang akan turun tangan. Dan kami berdoa, hari ini kami akan melihat terobosan. Saudara bahasa roh, saudara pakai sandi Tuhan. Saudara imani apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan yang akan tolong. Datanglah Roh Kudus
Dan tolonglah kami, terjemahkanlah semua masalah yang mengepung kami ini kepada Bapa di surga. Dan lepaskanlah anak-anak-Mu dari semua tawanan-tawanan yang sedang membelenggu mereka saat ini. Masalah yang sedang mengepung mereka saat ini. Dan aku katakan Engkaulah jalan, Engkaulah yang akan membuka jalan kepada mereka. Dan saudara terima dalam nama Yesus pertolongan Tuhan datang. Jalan yang Tuhan bukakan bagi engkau, pintu yang Tuhan bukakan. Engkau sudah punya kunci itu, karena Yesus sudah mengambil kunci di atas segala kunci, dan Dia berikan kepada gerejanya, dan saudara ambil kunci itu dengan otoritas, dan saudara katakan, deklarasikan, saya buka dalam nama Yesus. Tawanan yang pintu yang menawan suamiku, pintu yang menawan pekerjaanku, pintu yang menawan kesehatanku, saya buka dalam nama Yesus. Dan perbendaharaan surga, saudara ambil, karena otoritas itu Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Pakai baju efod, pakai darah Yesus, dan saudara akan lihat kemenangan yang besar. Saudara akan berperang, dan saudara akan mengambil kembali, karena Tuhanlah yang telah memenangkan itu bagi engkau. Dan terima pagi ini Bapak Ibu, hari ini adalah hari terobosan. Saudara katakan, hari ini adalah hari terobosanku. Hari ini adalah hari pemulihanku. Hari ini adalah hari jalan keluar bagiku. Hari ini ada pertolongan Tuhan yang akan saya alami. Dan saya akan dengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana hari ini saudara jalani ketika Anda fokus kepada Tuhan. Bukan lagi kepada masalah, tetapi kepada Tuhan yang besar. Maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Bapak terima kasih. Hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah bicara di hati mereka. Teruslah pimpin dan tuntun kami. Teruslah bawa kami. Untuk kami tetap ada di dalam rencana besar-Mu. Kami berdoa kepada anak-anak-Mu yang